Kita sudah masuk Februari 2026. Biasanya di titik ini tuh semangat awal tahun tuh mulai pelan-pelan agak turun ya. Coba cek deh resolusi yang semuanya kamu-kamu sudah tulis, apakah sudah tercapai belum? Apakah ada yang mulai, questioning, "Ini bener nggak ya?" Karena biasanya nih di bulan Februari ini euforia tahun baru tuh udah mulai turun nih, dan mulai mempertanyakan apakah goal ini sudah tepat apa belum? Apakah ini memang sudah sesuai jati diri aku apa belum? Karena itulah yang sebenarnya esensi dari perjalanan hidup kita ini. Hari ini aku ditemani dengan seorang spesial, Kak Cindy, seorang founder dan CEO Jibaraga, yang dimana selama bertahun-tahun Kak Cindy itu sudah mendampingi para pemimpin, entrepreneur, dan professionals, yang biasanya itu memang sudah terbiasa gitu hidup dalam tekanan ya, dan tanggung jawab besar, dan biasanya tuh selalu dituntut untuk hidup selalu menjadi orang yang kuat. Kak Cindy, terima kasih ya Kak Cindy sudah hadir di Grow Podcast ini. Aku senang sekali deh Kak kita bisa Sama-sama ngobrol. Vinda. Sehat ya Kak Cindy ya? Sehat sehat, Vinda gimana? Sehat dong. Aku bener-bener excited banget, banyak belajar banget sama Kak Cindy, dan aku yakin banget banyak juga nih yang pengen belajar juga dari Kak Cindy, dari ekspertisnya, apalagi pengalamannya sudah banyak membantu orang banyak. So, dari tadi ya Kak, kita mungkin hari ini tuh akan ngobrol-ngobrol tentang, apa ya, setelah tahun baru ini kan sudah mulai meredup ya Kak. Mmm, The new yes year, new yes. me gitu kan. Udah mulai sunyi gitu ya, Kak, gitu kan. Yes yes. Kita mulai nih ke hits reality, dan banyak orang sekarang tuh mulai kebanyakan bingung nih, Kak, anak-anak muda Mmm, sekarang, Kak. Nah, iya ketika iya. bingung seperti ini menurut Kakak, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dengan emosi dan hidup mereka when they hit reality kayak gini? Ya mungkin memang kalau kita di awal tahun gitu ya, kita penuh semangat dan memang kayaknya, wah banyak banget yang mau kita kerjain dan rasanya tuh semua bisa kita kerjain. Sejalan ya dengan Januari gitu, mungkin banyak dari teman-teman yang, "Aduh Januari ini kok berat banget." Jadi ya, cita-cita itu, visi-visi itu pelan-pelan terlupakan karena kita harus survive nih, ya survival tiap harinya, harus ngapain di bulan Januari. Ya jadi namanya aku bilang ya reality hits, reality bites, jadinya ya udah lupain, visi-visi kita gitu. Ya jadi, nah sebenarnya juga ada selain reality bites, tapi juga kadang visi yang kita canangkan itu sebenarnya nggak selaras dengan siapa diri kita yang sebenarnya, atau nggak sesuai dengan nilai hidup kita, ya, dan juga nggak sesuai dengan cita-cita kita yang long term. Betul Ya, jadi betul. ya kita juga nggak merasa worth it untuk ngerjain atau nggak sejalan. Contohnya apa? Misalnya ada banyak nih orang yang ceritanya sangat besar, tapi belum tentu mau effort ya untuk melakukan hal-hal yang yang dilakukan, apa, yang harus dikerjakan ya supaya mencapai, kesuksesan itu. Karena kalau kita lihat memang banyak orang-orang sukses itu kan yang sebenarnya harus mengorbankan ya, nggak bisa nyantai-nyantai, nggak bisa mager-mager ya. Mereka itu hidupnya sangat di-planning ya, sangat penuh strategi. Nah, aku lihat juga ada miss di sana, bahwa cita-cita nggak selaras dengan apa yang mau kita benar-benar lakukan untuk mencapainya. Gitu. Oke, berarti mungkin kayak punya goals yang tinggi, tapi mereka tuh belum disesuaikan gitu ya, Kak, dengan jati diri mereka Iya gitu ya. iya bener, Tapi nggak sesuai dengan jati menurut diri. Kakak itu tuh apakah tanda kegagalan bagi mereka, atau malah justru tanda bahwa mereka itu waktunya kayak detour gitu untuk benar-benar, "Oh, harusnya ke jalan yang ini nih." Ya, sebenarnya ini waktu yang tepat karena juga kan baru sebulan. Ya Iya aku iya. bilang kalau Januari itu kayak namanya, free trial. Kalau kita membership, kita free trial sebulan ternyata kita kok nggak sesuai. Nah boleh kita riset lagi.
Dan aku percaya emang setiap goals itu harus selalu kita review lagi, dan kita ngecek apakah masih selaras nggak dengan diri kita, dengan tujuan kita. Oke, berarti ya memang time to time itu butuh di-recheck lagi ya, Kak, and that's okay, right? Ya, 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 that's definitely okay. Tentunya mungkin kadang tiba-tiba ada something happen in our life, ya, yang bikin kita nggak bisa fokus, ya, misalnya di keluarga ada yang sakit, ya, itu kan tentunya, kita memang bukannya kita pemalas, tapi memang ternyata prioritas kita harus ubah dulu nih sementara. Iya, tadi ada poin Kakak yang very very interesting menurut aku, tentang survival mode ya, Kak. Gitu, namanya kan Iya, kita udah mimpi yang besar, oke let's say, kita udah punya visi yang tepat, udah sesuai dengan jati diri kita, ada yang menghalangi kita yaitu survival mode. Yang di mana kita pun harus kayak yes, mengejar, sesuatu yang untuk kita tetap survive. Menurut Kakak ya. bagaimana cara kita itu gitu? Bagaimana cara kita tetap bisa menjalankan apa yang harus kita lakukan, tapi juga align-kan dengan visi misi kita? Jadi memang kita harus take time to plan our year, dan kita melihat memang, apakah ini mimpi, visi ini sesuatu yang memang sudah kita harus lihat gitu loh. Jadi dari where we are now, terus kita mau di mana di akhir 2026, kita harus bisa gauging juga melihat apakah ini make sense or not gitu. Tentunya aku percaya any dreams can come true, tapi kadang timeline-nya kita juga harus lihat. Ya misalnya kalau currently nih ya, kita dalam situasi keuangan yang sangat berat, mungkin kita lagi banyak utang misalnya, terus harus membantu, anggota keluarga, terus cita-cita kita adalah misalnya punya, tabungan yang banyak yang bisa kita investasikan, ya kita mungkin mau beli rumah sendiri dan lain-lain, tentunya kita juga harus ngelihat nih gap-nya gimana. Ya, dan di sana itu memang kita juga harus bukan hanya strategi, tapi aku udah bilang tactical, di mana ya kita emang day to day-nya harus kita review bener, dan apa yang memang make sense or not. Kalau nggak pasti kita akan selalu down, ya, dan selalu merasa nggak pernah berhasil gitu. Padahal mungkin at that time, our dream, our vision is too big, karena memang currently kita dalam posisi yang, masih sangat jauh gitu. Jadi saya percaya, yes Mmm, we can have big vision, tapi kita bagi lagi tuh visi-visinya supaya lebih bite size, bisa kita achieve. Ya jadi kita juga ada semangat, ya ada harapan, ada rasa puas, "Oh ini tercapai nih goals yang ini," gitu. Tapi kita nggak lupa dengan big vision goal kita. As long as goal-goal kita yang kecil ini ya selaras dengan ke visi kita, gitu. Jangan sampai visinya besar, ya, atau visinya nih misalnya aku mau ketemu Vinda di Bintaro gitu ya, tapi aku ngelakuin hal-hal yang nggak bikin aku sampai ke Bintaro, ya. Misalnya aku malah ke Pantai Indah Kapuk gitu loh, walaupun ya bisa ikut lewat tol, tapi kan mungkin jadi detour, apalagi kalau kalau aku lagi di Jakarta Pusat ya kan. Ya jadi yang penting betul. tuh as long as what we do every day itu selaras dengan tujuan kita. Interesting ya, Kak, intinya adalah bagaimana oke kita punya visi gitu ya, visi misi itu yang besar, tapi bagaimana juga ada di breakdown, to bite size yang bisa kita lakukan perharinya gitu ya. Walaupun terkadang ada mundurnya sedikit, Yes. tapi how it can contributes to the Ya, bigger vision gitu ya, Kak, ya. That's very interesting. yes, Oke, correct, nah correct. ini yang karena kan, saya juga seorang coach hipnoterapi ya, Kak, dan aku sangat-sangat interested banget sama perspektif Kakak yang udah biasa nge-handle executives dan para profesional. Nah, kadang-kadang kan kita tuh kan mau start over gitu ya, Kak. Start over tuh kan apalagi ya kayak tadi ya, awal tuh Mhm, kan kayak new year, new iya, me, right? Iya iya, sebenarnya nggak salah gitu kan, tapi kan jadinya karena euforia itulah membuat itu menjadi emosional sesaat ya, Kak, ya. iya, Bagaimana untuk memastikan start over ini become the new better version of you yang bukan hanya emosional sesaat, tapi benar-benar matang dan berkelanjutan tuh, Kak, untuk ke depannya. Agar yang mmm, ke depannya lagi nggak secara
apa ya, mudah terinfluence dengan euforia lagi gitu, Kak? Hmm. Oke, kalau dari aku sih, aku percaya pertama kita harus jujur dulu sama diri kita sendiri dan jujur dengan situasi kita. Karena seringkali kita kayak coba nggak mau mengakui ya, apa yang sebenarnya kita rasain dan where we are in our current situation. Nah, saat kita jujur baru kita bisa start over yang benar-benar selaras dengan diri kita dan benar-benar akan nantinya bisa mencapai apa yang, kita ingin tuju. Jadi ya kita misalnya harus ngakui ya, emang gue saat ini merasa sendirian, gue merasa capek, ya, merasa nggak tersupport, ya di sana baru kita tahu bahwa oke gue merasa ini, gimana gue memprosesnya, ya daripada kita apa, putting all these emotions yang kita simpen dalam-dalam, terus kita nggak mau ngerasain. Jadi, ya itu dulu sih jujur ya dengan diri kita, baru dari sana we can, take it to the next level. Interesting nih, Kak, karena menurut aku kan kayak kalau teorinya nih, teori ya, Iya, manusia iya, kan jujur kepada diri sendiri itu kan nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi kenapa iya. kayaknya orang di luar sana tuh sulit even jujur ke diri mereka sendiri? What's your take? Iya, because we think we deserve better, we think that kita tuh harusnya udah nggak di sini lagi. Masa sih, kayak waktu aku harus menutup bisnis, masa gue umur segini ya harus mulai lagi. Ya jadi kayak mencari-cari alasan to make things look better ya, tapi justru yang harus bisa kita lakukan adalah mengakui bahwa emang gue lagi terpuruk banget, ya gue di level yang emang mungkin ini lagi down-down-nya, ya, di sana baru kita bisa tahu apa yang benar-benar kita butuhkan and how to get help, ya, and then how to go to the right people, ya, go ask the right questions. Ya, jadi aku percaya ya saat kita mengakui, baru tuh semesta bisa bekerja memberikan support. Kalau kitanya masih ego, masih merasa, "Oh enggak, gua nggak butuh," kan ya udah nggak dibantuin juga sama semesta gitu ya. Ini tentunya talking about energy and all, tapi ya saya percaya, mmm, bahwa saat kita mengakui ini bukan hanya di diri kita ya, tapi akan mendapat support juga dari banyak orang ya. Mungkin kita ngobrol dengan teman dekat kita, pasangan kita, atau siapapun yang kita percaya. Nah, saat kita benar-benar jujur kan beda ya cara ngomongnya, ya energi kita. Pasti orang juga akan lebih tergerak mau membantu kita daripada kita menutup-nutupi, orang bisa merasa cuman kan juga mungkin mau membantu jadi sungkan ya, gitu. Ya, Itu interesting banget ya, kalau berarti ini tentang vulnerability dan surrender gitu kali ya, Kak? iya, bener, Ya berarti, iya. so menurut Kakak being vulnerable itu penting, dan surrender itu penting untuk bisa memiliki emosi yang lebih mature lagi ke depannya? Iya, setuju, ya penting banget ya apalagi vulnerable, karena saat kita vulnerable itu kita benar-benar istilahnya membuka hati kita, terus kita juga memperlihatkan, siapa diri kita yang sebenarnya. And then kita juga mengakui diri kita yang memang mungkin nggak semuanya baik-baik aja. Saat kita membuka diri, ya baru kita bisa, open ya to receive ya, open untuk menerima, open, for support gitu. Nah untuk surrender itu ya memang ya, something yang harus kita miliki karena kadang kalau kita kontrol itu akan berat semuanya. Ya, dan kita itu memaksakan kehendak, kita mau arahnya kemana padahal mungkin kita lagi mau dibawa ke arah yang lebih baik, tapi kita maksain. Wah, that's so good, that's a good point banget kan, even dari Kakak sharing kayak gitu aja kayak aku tuh very very apa ya, nah banget di aku karena even kadang-kadang kan kita tuh udah berasa ya Kak, kayak udah di certain points yang di mana, oh seharusnya I already past that, seharusnya gue udah oke deh ngejalaninnya tapi kok kenapa aku dites lagi ya tentang hal ini Iya, ya, gitu. yes, yes. Mirip gitu ya Kak, tapi kok rasanya Iya, kok questioning gitu. Dan iya betul sih dengan kita benar-benar being vulnerable tuh kayak see ourselves as it is, all the goods and the worst, even the bad iya, of it.
ya barulah bisa, oke terbuka gitu ya Kak, apa yang harus kita lakukan ya Kak. Itu thank you banget Kak for sharing it. Oke, kalau misalnya oke, kan dia udah tahu nih Kak satu visinya seperti apa, misinya Mhm, seperti apa, dia sudah tahu kekurangan dia seperti apa, even kelebihan dia seperti apa. So, that person kita let's say si A ini sudah bisa nih melihat diri dia secara total. Oke, nah, kan mau menjalani hidupnya nih, ya kan? So, penting nggak sih Kak menurut Kakak memiliki prinsip yang benar-benar sesuai dengan jati diri mereka? Dan bagaimana cara menemukan values atau principles yang benar-benar mereka bisa pegang agar mereka bisa mencapai goals mereka? ya. Menurut saya memang kalau values itu sangat penting dan malah lebih penting daripada visi. Karena ini kan prinsip hidup. Ya kalau aku bilang, ya mungkin kita ya menghalalkan segala cara. Ya bisa aja kita mencapai visi kita. Apakah kita bisa tidur tenang setiap harinya gitu ya, kadang kan itu nanti akan aku percaya ya itu akan mungkin suatu hari akan mengejar kita gitu. Jadi, sebelum kita punya visi sebaiknya kita punya prinsip hidup dulu, nilai hidup dulu, ya supaya kita jelas, apa sebenarnya siapa diri kita. Karena diri kita itu kan bisa dilihat dari values, apa yang penting buat kita, apa yang negotiable, apa yang non-negotiable, ya, when you're down, apa yang paling penting. Ya, jadi saat kita sibuk, apa yang paling penting, apa boundaries kita di mana ya dengan orang lain. Nah, ini dulu yang kita harus, tahu what are our values, baru kita tentukan visi kita. Ada poin yang interesting banget menurut aku yang tadi Kakak sebut ada prinsip itu kan penting ya, Kak. Nah, Hmm, boundaries. Nah, boundaries yes, ini nih very interesting karena orang kan iya kadang udah tahu ya prinsip hidup gitu kan, prinsip. Tapi iya, kan, kadang boundaries itu tuh yang agak sulit, apalagi let's say mmm, untuk ke orang tua, pasangan, ke even partner gitu, yang di mana kan apalagi izin ya, orang Indonesia tuh kan banyak nggak enakannya, banyak toto iya kromonya gitu bener, kan. Di mana jadinya kan iya, itu malah jadinya tuh kayak takut punya boundaries gitu. mmm. Kakak bisa share what's your, point of view tentang boundaries ini? Kalau boundaries ini memang kita tuh harus ngeset sendiri. Yang pertama about the boundaries is that, karena kalau kita tanya orang boundaries-nya di mana, pasti dia akan mau punya boundaries ya sebesar-besarnya dong terhadap kita. Jadi kita dulu nih yang harus ngeset, "This is where my boundaries is." Ini yang gua bisa accept, apa yang enggak, dan dari sana, itu baru kita bisa mempunyai kita jelas ya, what is good, what is acceptable or not. Ya jadi misalnya kalau saya tuh sangat value integritas. Integritas tuh apa ya, you mean what you say and say what you mean. Karena kesini aku lihat banyak orang ya yang gampang aja bikin-bikin janji, dan aku juga dulu modal yang percaya-percaya aja, ya. Tapi kesininya itu banyak orang dengan mudah bikin janji ketemuan apa, tapi, mmm, nggak semuanya itu bener-bener they mean it gitu. Nah, aku tuh ngelihat dari hal-hal kecil seperti ini, bagaimana this, person delivered, values or not. Ya, jadi itu kan value aku, ya. Dan kedua juga misalnya aku value peacefulness, kedamaian. Nah, itu juga aku ngelihat apakah situasi ini, orang ini memberikan aku kedamaian atau enggak. Oke, Kak. So, dari yang udah kita diskusikan hari ini, menurut Kakak nih, untuk mereka nih yang pengen hidup secara otentik sesuai dengan jati diri mereka, tapi mereka bingung nih mau mulai dari mana. Nah, menurut Kakak apa nih langkah yang paling sederhana yang mereka bisa lakukan tanpa mereka merasa overwhelmed? Pertama, mungkin lebih baik mencari waktu ya, make time for yourself untuk nge-review lagi nih 1 bulan ini, apa sih yang sebenarnya dirasakan, apa sih yang sebenarnya penting atau nggak penting, ya dan apa sih yang memang benar-benar kita ingin lakukan.
Jadi Mmm, bukan karena hype, bukan karena, "Wah, ini tahun baru," terus, kita kumpul sama teman-teman, kita mau pada goals-nya besar-besar. Terus, iya. yang penting sekarang tanya, "Apa sih yang sebenarnya sangat penting buat diri aku?" Ya, dan nggak perlu kita ngobrol sama banyak orang, karena aku tahu sebenarnya jawaban kan ada ya di diri kita sendiri. Cuman, kadang kita merasa ragu-ragu, kita nggak yakin sama diri kita sendiri, kita mencari jawaban yang di luar. Jadi sebaiknya memang tanyakan aja, apa sih yang sebenarnya benar-benar penting buat diri aku, dan apa yang benar-benar worth my time to do it. Karena kadang kita punya banyak goals, belum tentu itu sesuatu yang worth it. Mmm, Ya, gitu. Untuk kita benar-benar spend time, ya again, terus juga apa yang memang we're willing to do juga gitu. Jadi a lot of self reflection questions yang emang harus kita lakukan sebelum kita melangkah. mmm, oke. Interesting nih, Kak, yang tadi poin terakhir yang Kakak bilang bahwa terkadang kita tuh punya goals tapi tuh memang nggak tepat untuk kita ya, Kak. Yes. Itu it hits me hard karena kadang kita kan apalagi yang para-para ambisius nih kayaknya banyak ya yang Ya, denger yes. di sini tuh orang-orang ambisius tapi ngerasanya tapi kayak ketika dijalanin tuh, "Is it really for me? Is it the right pace?" Maksudnya Iya. kayak lagi fase yang tepat nggak sih untuk aku punya mimpi itu? Dan menurut Kakak, apa yang bisa jadi kayak, apa ya, kriteria yang misalnya, "Oh ini nih nggak tepat nih untuk kita." Oh ini memang goalnya oke ambisius tapi tepat nih untuk kita. Apa karakteristiknya Kak mungkin? Jadi biar orang tuh tahu, ya ini berarti yang tepat untuk aku. Oh ya ini yang oke nanti kita dapetin tapi bukan di fase sekarang. Jadi kita bisa ngerasain aja goals-goals kita itu secara konsisten atau enggak kita mau mencapainya setiap hari. Misalnya nih ya, kita mau yang simpel aja deh, kita mau turunin berat badan. Nah, kita harus tahu dulu kenapa kita mau turun berat badan. Dan is it worth it my time or not? Dan are we willing to do it or not? Jadi kalau misalnya nih kita punya goals, tapi dalam keseharian misalnya tuh di jadwal kita gitu ya dalam satu hari, do we do anything that will support us to achieve that goals or not gitu? Action-action yang kita action-action-nya apakah selaras dengan goals itu. Jadi misalnya kita mau turun berat badan, 10 kilo misalnya. Nah, dalam satu hari itu kita lihat aja, bagaimana makannya kita, bagaimana olahraga kita, kualitas makanannya juga, apakah itu mensupport kita atau enggak. Dan kalau emang kita nggak kita dalam seminggu nih lihat jadwal kita, sama sekali nggak ada yang mendukung goals kita, ya berarti mungkin emang it's not for you. Ya probably is their dreams ya, others dreams gitu ya Kak, karena menurut Iya, kita kayak, "Oh kayaknya seru nih kayak gitu." Tapi iya, kayak fase sekarang ini mungkin belum gitu, apalagi mungkin kayak relate juga ya, kayak banyak-banyak ibu-ibu muda di luar sana gitu kan, yang iya. rasanya tuh kayak ini baru banget kemarin aku sempet lihat ada sebuah konten gitu kan, yang di mana dia itu, baru banget kayak bikin konten tentang bagaimana dia itu lulusan cum laude dari sebuah, universitas, dan tapi dia tuh jadi IRT gitu kan, and she's proud of it gitu. Tapi universitasnya malah bilang suruh take down video itu karena malah menjadi seorang IRT tuh nggak nge-supporting gitu loh, Kak. Oke. Maksudnya kayak jadi merancukan, eee, pandangan para, yang students atau alumni-alumni di sekolah itu. Oh gitu, oke, Which oke. sebenarnya kan jadinya kan membuat kayak pandangan bahwa IRT gitu, ibu rumah tangga itu kan, jadinya tuh bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan kan, Kak. Pun ya aku kurang setuju juga ya dengan pandangan itu. Iya, makanya kan terkadang dengan kehidupan kita yang sebenarnya yang menurut kita udah oke, tapi Mhm, kok eksternal malah membuat itu jadinya it's not okay. Gitu, with our beliefs, our values, padahal itu udah tepat, tapi kan namanya itulah dunia kan ya, Kak. Ada iya. aja yang membuat mempertanyakan apa kita ini benar apa enggak. So,
Apa, eee, pandangan Kakak tentang hal ini dan bagaimana kita bisa terus steadfast di alur kita gitu, padahal kita udah tahu nih supaya kita nggak gampang kegoncang gitu. Ya, jadi kita memang dengan semua visi kita harus tahu kenapa kita ingin mencapainya. Mmm, Karena saat kita tahu our why, itu yang bikin kita, yakin, bikin kita nggak mudah goyah. Misalnya seperti ibu IRT ini, iya. memang kalau dia yakin bahwa dia bisa memberikan yang terbaik kepada misal anaknya, kepada keluarganya dengan menjadi ibu RT, ya who cares what other people are saying, gitu kan. Yang penting dia yakin dan dia tahu kenapa dia menjadi IRT kan. This day and age banyak juga misalnya teman-teman aku yang mau ngurus anaknya sendiri, karena ingin dekat, ingin punya hubungan yang lebih baik gitu dengan anaknya. Ya ingin grow up, ingin anaknya grow up ya dengan ada ibunya misalnya. Ya, as long as you believe ya, whatever you do, yang penting kita yang yakin, kitanya tahu ini yang terbaik buat diri kita ya, menurut aku that is always the best, ya dibandingkan kita melakukan sesuatu karena faktor eksternal. Nah, misalnya tadi, misalnya saya mau turun berat badan, ya, supaya saya lebih disayang suami misalnya. Nah, itu sih mungkin baik juga dan, motivasi yang baik juga, tapi mungkin nggak akan bisa long lasting gitu, karena itu Terlalu sangat fragile eksternal, ya? terlalu fragile. Tapi misalnya saya ingin turun berat badan supaya badan saya sehat, supaya nanti saya punya, sama waktu dengan anak-anak saya lebih lama karena saya badannya sehat misalnya, itu mungkin akan lebih long lasting. Betul betul. Berarti memang harus connect lagi ya, Kak, dengan Ya, why-nya dan menurut aku tuh berarti kita memang harus terus ya, Kak, reconnect dengan our why our why our why, our purpose, why yes, we're doing this ya. Karena kan yes, setiap orang pasti memiliki purpose yang berbeda-beda ya, Kak. yes, Berarti yes. memang penting ya, Kak, untuk kita tuh mengetahui purpose kita masing-masing tuh apa. Iya, bener banget dan orang tuh semua pasti tanya 10 orang akan punya 10 opini berbeda. Misalnya kenapa aku buka Jiva Raga, banyak orang juga nggak terlalu merasa, itu, bisnis yang menjanjikan misalnya, ya dan banyak komen-komen, banyak ada yang positif, ada yang negatif, tapi yang penting ya Ya. aku tahu, apa, what is Jiva Raga and why I do what I do. Nice banget, Kak. Ya, pastilah yang udah datang ke Jiwa Raga pasti udah banyak banget mendapatkan manfaatnya ya, gitu. Dengan banyaknya services yang udah Kakak berikan, very diverse, itu aku yakin banget sih banyak banget yang mendapatkan manfaatnya. Dan kalau boleh nih, Kak, Kakak kasih saran nih untuk orang yang mungkin sekarang lagi berasa di titik terbawahnya mereka. Hmm, Yang rasanya tuh mereka tuh pengen berubah gitu, tapi kayak hmm, rasanya tuh takut banget gagal. hmm. Nah, menurut Kakak langkah paling kecil apa yang mungkin tapi bener-bener paling jujur yang mereka bisa lakuin minggu ini juga agar mereka langsung bisa have a head start walaupun Hmm. kecil tapi bermakna gitu? Oke, aku sih, saat aku lagi down-down-nya ya yang bikin, selain kita nggak punya tenaga, itu juga kan badan kita capek banget, ya drain Mhm. banget. Jadi mungkin aku punya, advice adalah coba istirahat dulu aja. Jadi jangan dipikirin take that one day off untuk Iya, bener-bener nge-recharge diri kita, nggak usah mikirin masalah kita dulu, ya. Dan, kalau saya, ya berdoa tentu itu sangat membantu juga, karena at the end kayak saya juga banyak belajar banyak hal ya, tetap, connecting ya to our creator itu is the best, recharge. betul ya. And then ya it will make you feel you're not alone, kita bisa ngerasain juga bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kita yang bisa men-support kita. Aku tuh percaya bahwa ya yang di atas tuh akan mengirimkan, eee mungkin ide-ide, mengirimkan orang-orang ya atau bantuan-bantuan yang akan kita butuhkan, selama kita langsung aja, ya udah berserah gitu.
Nice banget ya, Kak. Soalnya kan kadang-kadang banyak ya orang yang kayak apalagi si ambisius ya. Aku pun Iya, terkadang juga kayak rasanya tuh kayak rasa capek tuh suka merasa bersalah gitu kan ya, Kak. iya, iya, Kayak, aduh rasanya kok capek sih kan padahal punya banyak goals-goals di kehidupan ini yang harus kita kejar gitu kan, Kak. Itu tuh para goal-goal getter tuh biasanya tuh. Jadi memang it's okay ya buat istirahat dulu. iya, it's okay. Terus, tadi kalau buat kita yang ambi-ambi, kita juga again, rasa capek itu ada 2, ya mungkin capek yang bener-bener karena memang lagi capek, atau memang capek karena goals itu udah nggak selaras lagi sama kita, gitu. Jadi, ngejalaninnya tuh kok capek banget ya, gitu. Karena beda capek capek saat kita menjalankan, mau mencapai goals yang kita happy, capek tapi kan puas. Nah, ada capek yang juga draining. Nah, kita bisa tuh ngecek lagi, ini capeknya capek yang gimana gitu, capek yang fulfilling atau capek yang memang draining dan aduh gue males banget nih gitu untuk ngejalanin ini gitu. Ah, itu interesting point banget, Kak. Jadi ternyata bukan cuma capek fisik, cuma mental, tapi karena itu mungkin tanda bahwa goal yang kita, atau tujuan yang kita jalankan itu udah nggak selaras. Malah itu Iya, iya. sebenarnya cara badan kita, even otak kita, mungkin cara Tuhan juga bagaimana untuk ngeditor atau mengganti arah kita kali ya, Kak? Yes, bener banget. Ya itu aku juga setuju banget. Kadang kita tuh kayak maunya mentok aja ke pintu gitu ya, padahal, ada pintu lain loh di sebelah sana, tapi kita kan cuman taunya Itu, maksain gedor-gedor, maksa. terus nggak dibukain, padahal, hello kalau kamu ke pintu yang satu lagi, nggak dikunci loh, tinggal masuk loh. Dan kadangnya tuh Tuhan kan nggak datang ke depan kita, "Hehe, salah," gitu kan. Tapi ya mungkin caranya dengan, capeknya, kalau nggak di-down-in-nya, supaya kayak baru kita kehantem cari jalan lain gitu ya, Kak. Yes, bener Itu banget. nice point banget. Sebelum kita tutup nih, Kak, hari ini nih bener-bener seru banget ya ngobrol ini. Iya. Tapi kalau boleh nih ada satu aja insights yang menurut Kakak penting banget untuk orang dapetin dari conversation hari ini dan langsung diaplikasiin tuh apa, Kak? Good questions. Kalau aku tanyain aja sih, is whatever you do worth it or not for you? Ya, jadi kita tahu, apakah ini sesuatu yang emang gua mau jalanin atau enggak, dan tanyain aja, worth it and why do I want to do it? Udah, 2 inilah mungkin insights-nya. Makin sadar dan makin tahu bahwa perubahan itu nggak harus tunggu New Year, dan Yes. even kadang-kadang kan hidup itu naik turun ya, Kak, dan kita we Mmm, never know when it happens. Jadi mmm, ketika memang terjadinya let's say di Januari kok nggak sesuai dengan progres atau yang kita harapkan, and that's okay, there's always a tomorrow can be mmm, a start over. Yang penting start over-nya itu sesuai nih dengan yes, jati diri kita ya, Kak, dan thank you so much untuk semuanya yang merasa lost itu kamu nggak rusak, kamu nggak gagal, it's just, progress untuk kamu mencapai goals kamu dan purpose kamu yang sesuai dengan jati diri kamu. So, sampai jumpa di Grow Deep Podcast berikutnya. Selamat bertumbuh dan menjadi diri kamu yang tenang dan terbaik.